Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat limo nalakai, salam sawujud karya malempang. Adil kata lino bajura min kasaruga basengat kajupata. Arus. Puji syukur atas karya Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah ilmu undang-undangan dengan dosen pengampu Bapak Firman SHMH. Kami dari kelompok 6 yang mengangkat judul mengenai tahap awal dalam pembentukan perundang-undangan. Sebelumnya memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Siti Nur Anissa Ulfa dengan nomor induk mahasiswa 2230 1060 1030. Saya Sindiano Faturabu dengan nomor induk mahasiswa 2230 1060 1005. Saya dengan Glory Angelina Pertambak dengan nomor induk mahasiswa 2230 1060 1005. Saya Zulahayu dengan nomor induk mahasiswa 2230 1060 1042. Terima kasih atas sertanya yang telah diberikan. Maka kami akan langsung melanjutkan pemateri dari materi pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan pertama, yaitu persiapan membuat RUU atau naskah akademik, yang dimana yang dimaksud yaitu penyusunan rancangan undang-undang di Indonesia melibatkan sejumlah tahapan yang penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan hukum yang berlaku dan mengakomodasi aspirasi masyarakat. Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan hukum yang ada yang mencakup evaluasi terhadap permasalahan yang muncul dalam masyarakat serta perubahan yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Pemerintah dan DPR kemudian menentukan prioritas hukum yang perlu disusun berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat. Penyusunan RUU juga melibatkan proses konsultasi politik untuk menyerap aspirasi masyarakat. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh, yaitu pembuatan naskah akademik mengenai larangan merokok di kawasan pendidikan yang terdiri dari latar belakang. Merokok di kawasan pendidikan seperti sekolah dan kampus dapat mengganggu kesehatan serta penyemangat mahasiswa ataupun siswi. Dan identifikasi masalah yaitu dampak merokok di kawasan pendidikan dan mengapa perlunya adanya larangan merokok di kawasan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu dampak merokok di kawasan pendidikan, yaitu merokok dapat mengganggu fokus belajar seorang pelajar dan dapat mengganggu kesehatan terhadap pelajar. Dan di sini yang kedua saya akan menjelaskan tentang mengapa perlunya adanya larangan merokok di kawasan pendidikan, yang dimana kita tahu kawasan pendidikan untuk kita belajar supaya mahasiswa atau mahasiswi beserta yang berada di kawasan pelajar yang di kawasan pendidikan dapat mengetahui dampak dari merokok di kawasan pendidikan. Kemudian tujuan penulisan beserta penutup dari naskah akademik. Kemudian pada tahap kedua yaitu penetapan, yaitu ketika peraturan itu sudah disahkan. Penetapan adalah sebuah proses ketika sebuah peraturan yang telah disusun dan dibahas disahkan secara resmi oleh pihak yang berwenang, sehingga mulailah berlaku. Dalam penetapan peraturan, pihak-pihak yang terlibat antara lain ada lembaga legislatif seperti DPRD yang menyetujui ataupun yang mengesahkan peraturan tersebut. Kemudian ada lembaga eksekutif seperti presiden atau kepala daerah yang mengesahkan peraturan tersebut dan memberi persetujuan akhir. Serta ada pun lembaga-lembaga terkait lainnya seperti badan hukum ataupun lembaga teknis yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi materi. Setelah peraturan tersebut disahkan oleh pihak-pihak ini, peraturan tersebut dinyatakan sah dan diimplementasikan dalam sistem hukum dan pemerintahan. Penetapan menandakan bahwa peraturan tersebut mulai mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait. Baik, kemudian pada tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan, yaitu ketika peraturan itu sudah dilaksanakan. Pelaksanaan adalah tahap di mana peraturan yang telah ditetapkan mulai diterapkan pada praktik. Pada tahap ini, peraturan yang telah ditetapkan mulai dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ini antara lain adalah pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah, yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan dan aturan yang ada, instansi atau lembaga teknis yang bertanggung jawab untuk melaksanakan operasional peraturan tersebut, serta masyarakat atau individu yang harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada tahap terakhir, yaitu tahap evaluasi yang berisikan tentang peninjauan kembali. Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai efektivitas, relevansi, dan dampak dari peraturan yang diberlakukan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa peraturan yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan yang ingin tercapai serta untuk mengidentifikasikan peraturan yang perlu direvisi atau diperbarui. Evaluasi ini penting untuk menjamin keberlanjutan dan kesesuaian peraturan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, ekonomi, dan teknologi pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengawas, Pemerintahan yaitu Presiden atau Kementerian, Badan Legislasi, serta masyarakat PL dan lembaga swadaya masyarakat. Kesimpulannya, tahapan proses peraturan perundang-undangan ini melibatkan beberapa tahapan-tahapan penting, dimulai dari persiapan, di mana RUU disusun termasuk dari pembuatan naskah akademik untuk mendalami urgensi dan dasar peraturan tersebut. Kemudian ada pun penetapan, di mana peraturan ini telah dibahas dan disetujui dan resmi disahkan, menjadikan peraturan tersebut secara umum berlaku. Setelah itu tahapan pelaksanaan, di mana peraturan diterapkan oleh pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait. Terakhir adalah tahapan evaluasi, dilakukan peninjauan kembali seperti efektivitas peraturan, memastikan bahwa tujuan awal dari tercapainya dan melakukan perbaikan jika proses tersebut diperlukan. Proses ini memastikan peraturan dapat diimplementasikan dengan baik dan secara relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang ada. Baik, sekian dari pemateri kelompok kami. Apabila ada kurang kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.